Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuraida. Nomor induk mahasiswa 31 2020 008. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di dalam video ini saya akan menceritakan Indonesia dari segi adat dan istiadatnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, tetapi hanya 7.000 pulau saja yang berpenghuni. Di antaranya ada Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Kelima pulau ini merupakan pulau terbesar yang ada di Indonesia. Selain terkenal akan banyaknya pulau, Indonesia juga terkenal ya adat dan istiadatnya. Hal ini bisa kita lihat dari setiap wilayah atau daerah itu memiliki ciri khas tersendiri dengan adat dan istiadatnya. Hal inilah yang seringkali membuat para wisatawan dan para peneliti itu tertarik untuk mengetahui lebih dalam adat dan istiadat yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 15 adat istiadat yang unik dan menarik dan tentunya hanya ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Manene di Toraja, Sulawesi Selatan. Jadi tradisi Manene ini merupakan tradisi masyarakat Toraja untuk menghormati para leluhurnya. Menurut mereka, orang yang meninggal itu tidak pernah meninggalkan keluarga. Jadi mereka mempunyai tradisi untuk mendandani dan mengganti pakaian untuk dibawa pulang ke rumah. Biasanya manene ini dilakukan pada selesai panen besar, yaitu bulan Agustus, bisa juga pada bulan September. Selama 1 tahun itu 3 kali dilakukan. Yang kedua ada kebo-keboan di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, kebo-keboan ini digelar untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini dijalankan masyarakat Banyuwangi, khususnya suku Osing. Setiap tahunnya kalau mau melihat kebo-keboan ini bisa pada tanggal 10 Muharram atau 10 Suro. Jadi acara ini tuh dimulai dengan mengarak orang yang kerasukan untuk dibawa ke tempat kebo-keboan ini. Jadi kalau sudah nanti ada Dewi Sri dan Dewi Kesuburan itu akan menaburkan benih padi kepada para petani dan kebo. Yang ketiga itu ada omet-ometan di Bali. Nah, omet-ometan ini sudah menjadi tradisi pemuda Banjar Kaja di desa Pakraman, Sesetan, dan Pasar dalam menyambut pergantian tahun Caka. Acara ini sudah dilakukan sejak 18 Masehi silam. Jadi omet-ometan ini bukan tradisi ciuman seperti di media sosial, tapi melainkan ini saling tarik-menarik. Nah, tradisi ini hanya boleh dilakukan anggota baru yang masuk perguruan tinggi. Itu seperti maba, mahasiswa baru ya. Jadi yang belum menikah juga boleh ikut, tapi kalau yang berhalangan itu dilarang untuk ikut serta. Yang keempat itu ada Iki Palin di Papua.
Jadi masyarakat suku Dani di Lembah Baliem, Papua itu punya cara unik atau cara ekstrim untuk mengungkapkan kesedihannya. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, mereka akan memotong jarinya. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah malapetaka yang membawa nyawa hilang terulang kembali. Ikipalin ini dilakukan menggunakan benda tajam seperti yang sering kita jumpai, itu ada kapak, pisau, dan benda tajam lainnya. Tapi seiring dengan terbukanya perkembangan zaman, suku Dani ini mulai meninggalkan ikipalin ini. Jadi banyak sudah orang yang meninggalkan tradisi ini. Terus yang kelima ada tatung di Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, tatung ini diramaikan dengan cap gomeh di Singkawang. Nah, ada ratusan orang yang melakukan tradisi ini. Tatung ini sih punya makna tersendiri, yaitu rodewa dari bahasa Hakka. Nah, dalam menjaga kesaktiannya, mereka diharuskan melakukan beberapa ritual, salah satunya puasa dengan makan daging setiap tanggal 1 dan tanggal 15 bulannya dalam penanggalan Tiongkok. Terus yang keenam ada bakar tongkang di Bagan Si Api-Api, Riau. Nah, keturunan Tionghoa di Bagan Si Api-Api Riau itu punya tradisi spesial setiap bulan Juni bernama bakar tongkang. Awalnya tradisi ini tuh menjadi bentuk keputusan masyarakat Tionghoa untuk menetap di suatu wilayah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini menjadi pengingat masyarakat Bagan Si Api-Api untuk tak lupa dari kampung halamannya. Nah, ritual ini tuh diadakan dengan cara membuat kapal, kemudian nanti akan dibakar. Nah, sebelumnya kelenteng yang ada di sekitarnya itu melakukan upacara pemanggilan roh terlebih dahulu. Setelah itu, roh akan dimasukkan ke dalam badan seseorang. Nah, siapapun itu yang bersedia menjadi media roh tersebut. Terus yang ketujuh ada Pasola di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pasola ini terus berkembang menjadi sebuah tradisi turun-menurun bagi masyarakat Kecamatan Wana Kaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Acara ini itu merupakan sebuah permainan ketangkasan melempar lembing sambil menunggangi kuda. Pasola ini digelar untuk menyambut masa tanam. Zaman dahulu, mereka percaya bahwa dengan adanya kecelakaan saat acara berlangsung, maka hal itu menjadi pertanda baik untuk hasil pertanian. Hingga kini mereka tetap bertarung saat Pasola guna untuk menjaga tradisi leluhur. Terus yang kedelapan ada Rambu Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, Tanah Toraja ini memang punya tradisi yang unik ya. Itu apalagi yang berhubungan dengan kematian. Nah, bagi mereka Rambu Solo ini menjadi ritual yang harus dilakukan pada saat ada orang yang meninggal. Kalau tidak dilakukan, menurut kepercayaan mereka, arwahnya itu akan memberikan kemalangan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi, sebelum ritual ini dimulai, orang yang meninggal tadi hanya dianggap sakit. Jadi, mereka itu akan merawatnya dengan memberikan sesaji seperti makanan, minuman, rokok, sirih, dan lain-lain. Biasanya juga Rambu Solo ini akan diadakan pada bulan Juli dan bulan Agustus.
Terus 9 itu ada Titi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Suku Mentawai ini punya tradisi menato tubuh yang disebut dengan Titi. Menato tubuh di sini tidak semudah kebanyakan seperti orang di kota, tetapi persiapannya ini membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Mereka akan mengadakan ritual upacara yang dipimpin oleh dukun adat. Selanjutnya, tuan rumah itu harus mengadakan pesta dengan menyembelih babi dan ayam. Nah, motifnya juga sih tidak sembarangan ya, karena fungsinya ini kan sebagai jati diri untuk identitas suku Mentawai. Nah, mereka melakukannya secara tradisional dengan menusukkan jarum bertangkai kayu. Jarumnya itu terbuat dari tulang hewan atau kayu karai yang diruncingkan. Terus yang ke-10 ada Seba di Jawa Barat. Tak jauh dari kota modern, suku Baduy dalam tetap menjaga tradisinya berjalan kaki tanpa kendaraan. Nah, jadi bahkan setiap tahunnya mereka itu punya tradisi Seba. Tradisi ini tuh berjalan kaki dari Rangkasibutung sejauh 100 km untuk bersilaturahmi. Pada 4-6 Mei lalu, Seba dilakukan dengan bertemu beberapa kepala desa. Di setiap pertemuan itu, pemangku adat akan menyampaikan pesan-pesan penting atau nasihat-nasihat penting. Terus yang ke-11 itu ada Gigi Runcing di suku Mentawai, Kalimantan. Jadi bagi suku Mentawai itu, wanita yang cantik harus mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, telinganya harus panjang. Yang kedua, tubuhnya itu dihiasi tato atau titi. Terus yang ketiga, giginya itu runcing. Jadi menurut mereka, kalau wanita itu memiliki gigi runcing, setiap harinya semakin runcing, maka kecantikan itu akan terus bertambah. Terus yang ke-12 ada tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian adalah seorang petani, itu mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Parutu, Desa Saneko, Sulawesi Selatan. Nah, tradisi ini tuh dilakukan lewat permainan malaca. Intinya para pemuda itu harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini. Terus yang ke-13 ada tradisi pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Suku Minahasa ini mempunyai ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa ini memposisikan jenazah itu duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur seperti jenazah pada umumnya. Nah, menurut kepercayaan mereka, tradisi pemakaman yang seperti ini itu melambangkan keadaan yang suci dan membawa kebaikan. Nah, selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat juga harus menghadap ke arah utara. Nah, hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Terus yang ke-14 itu ada Tabui di Sumatera Barat. Tabui dalam bahasa Arab artinya tabut atau mengarak. Nah, tradisi ini tuh dilakukan oleh masyarakat di pantai barat yang diselenggarakan dengan turun-temurun. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam terhadap cucu Nabi Muhammad SAW. Terus yang terakhir atau yang ke-15 itu ada Dukderan di Semarang. Nah, memasuki bulan puasa, kota Semarang ini akan ramai dengan acara Dukderan. Tradisi
ada sejak dulu ini sebagai penanda bahwa bulan puasa itu telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arak warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang atau hewan rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta bersisik emas. Nah, jadi inilah 15 tradisi yang unik dan menarik dan tentunya hanya ada di Indonesia. Sebagai penerus bangsa, sebagai pemuda-pemudi bangsa, kita harus mengetahui tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah saya. Mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.